Ya, silakan masuk. Selamat pagi. Iya. Septian dari 12 IPA IPA 2, Pak. Ya. Tadi ada pelajaran apa sebelum kesini? Tadi ada fisika, Pak. Ya, Ibu Mary. Bu Eri, oke. Terus kamu tahu nggak kenapa aku dipanggil kesini? Atau cuma dengar dari Wali aja? Septian disuruh ke ruang BK. Saya cuma dengar disuruh ke ruang BK. Oke, jadi alasannya kenapa kamu panggil ke sini karena ada banyak laporan, bukan banyak sih sebenarnya. Banyak laporan dari guru mapel kalau katanya Septian sering terlambat ngumpul tugas. Habis itu saat pembelajaran lagi kamu buat tugas juga saat proses pembelajaran. Terus katanya kamu juga beberapa kali ditemukan dia ikut apel karena itu di kelas buat tugas. Bapak mau klarifikasi, bener nggak kayak gitu, Septian? Benar, Pak. Soalnya kan saya sering ngerjain tugas tuh pas mepet-mepet deadline, Pak. Kadang di malam harinya sebelum deadline-nya besok pagi saya kerjain. Kadang pas waktu di sekolah harus saya kerjain karena itu, Pak, saya sering menunda tugas. Oke, jadi karena sudah terklarifikasi, jadi kita lanjut hari ini. Hari ini, Bapak rencananya ingin melaksanakan sesi konseling. Kalau boleh dijelaskan, sesi konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari seorang profesional. Kalau di kasus ini, Bapak sendiri bisa dipanggil sebagai seorang konselor, di mana konselor ini memberikan bantuan kepada konseli, di mana yang di sini adalah Septian sendiri yang memiliki masalah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, biasanya kalau di sesi konseling ada beberapa asas-asas yang digunakan atau diterapkan. Yang paling populer biasanya itu asas kerahasiaan, di mana segala cerita atau keterangan ataupun identitas Septian sebagai konseli di sini dirahasiakan dan hanya bisa dibagikan atas izin dari Septian sendiri. Jadi kalau Septian sudah berikan izin, baru kita bisa buka kasusnya ke pihak-pihak lain. Gitu. Kemudian ada asas keterbukaan juga, di mana asas keterbukaan ini mempunyai makna di mana kita berdua harus terbuka, khususnya Septian sebagai konseli menceritakan segala sesuatunya, menceritakan apa yang Septian rasakan secara terbuka tanpa ada yang ditutupi satu dan lain hal. Oke, kalau dari penjelasan tadi, Septian bersedia nggak untuk melakukan sesi konseling hari ini? Berarti masalah ini tidak bakalan viral kan, Pak? Enggak, itu Sekarang kan sering viral gitu, Pak. Iya. Takut saya. Enggak sih, harusnya kita atas izin Septian baru bisa dikeluarkan, disebarkan masalahnya. Dalam bentuk apapun, dari mulut ke mulut atau dari media, itu tidak. Kita kan ada beberapa media kalau mau konseling hari ini ada, kita akan bentuk video dan dalam bentuk audio juga ada. Jadi itu akan sebagai arsip, dimana kalau ntar Septian butuh, kita bisa sediakan lagi. Kalau gitu saya bersedia, Pak. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan melaksanakan konseling dengan pendekatan REBT. Kalau Septian belum jelaskan, REBT itu adalah sebuah konseling di mana kita berusaha mengubah suatu pemikiran dari yang menghasilkan suatu perilaku yang biasanya disebut irasional atau tidak sesuai sebagaimana mestinya untuk menjadi pikiran yang rasional. Kemudian ada suatu teknik yang disebut ABCDEF sekarang. Masing-masing huruf itu ada mewakilkan sesuatu. Jadi di tahap pertama ada A, di mana itu activating event, di mana kita akan cari tahu di mana Septian, kejadian apa yang menjadi pemicu pikiran irasional Septian itu dimulai. Dari mana sih? Kemudian ada B, di mana itu belief. Apa sih bentuk kepercayaan Septian, gimana sih bentuknya terkait pikiran irasional yang tadi. Kemudian ada C, di sana ada konsekuensi. Apa sih konsekuensinya dari pemikiran tersebut, dari kepercayaan tersebut, yang akhirnya berupa tindakan, apa yang jadi konsekuensinya. Kemudian D, di mana kita akan menantang pikiran irasional itu dan membuat pikiran baru. Kemudian ada E, di mana itu adalah efek.
apa sih efeknya setelah pikiran baru itu muncul? Dari pikiran baru itu apa yang eh, mungkin akan terjadi? Apa yang ingin Septian rasakan? Kemudian ada F feeling itu adalah bagaimana perasaannya setelah muncul pemikiran baru itu, keyakinan barunya gimana sih perasaannya. Kurang lebih seperti itu. Untuk nanti selama sesi konseling kita tidak akan eh, kita tidak akan secara eksplisit membaginya menjadi tahap-tahap, tapi kita akan jalan lurus aja, jalan linear aja, jadi mengalir aja nanti tanpa harus memikirkan kita ada di tahap mana. Septian udah siap? Siap, Pak. Oke, jadi kita mulai dari awal, Septian. Kalau boleh tahu, Septian dari tingkat pembelajaran sebelum-sebelumnya di kelas 10 atau kelas 11, mungkin di SMP pun, gimana sih gininya budaya Septian dalam membuat tugas itu? Apakah sama seperti sekarang atau dari dulu beda tapi sekarang berubah gitu, Pak? Gimana sih ceritanya? Kalau di SMP, saya dulu karena saya di SMP yang cukup kecil, Pak, di desa, jadi untuk tugas itu memang sangat jarang. Jadi saya tidak merasakan adanya hambatan terkait dengan tugas sehingga saya mengerjakan lebih awal. Hanya saja waktu masuk ke SMA di kota ada banyak aktivitas, ada ekstrakurikuler, kemudian ada kegiatan siswa. Jadi dari banyaknya kegiatan itu dan di sisi lain juga ada rasa percaya diri saya untuk dapat mengerjakan tugas itu dalam waktu yang singkat. Jadi ketika di SMP bisa dikatakan normal, tapi ketika di SMA, ketika memasuki masa kegiatan yang banyak, kemudian merasakan ada keyakinan diri untuk mampu menyelesaikan tugas secara cepat, terutama di kelas 10 dan 11, Pak. Saya sering mengerjakan tugas di sekolah ketika datang pagi-pagi ataupun ketika malam harinya ketika tugas tersebut akan dikumpulkan esok paginya. Saya sering melakukan itu karena saya merasa saya sanggup, dan di kelas 11 dan 12 saya rasa hasilnya juga sama-sama aja dengan tugas sebelumnya. Dan dari itu saya terbiasa mengerjakan tugas mendekati deadline ataupun ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Dan itu yang membuat saya sampai sekarang terus melakukan itu, Pak. Dan keyakinan saya untuk bisa mengerjakan itu di waktu yang terdekat masih sampai sekarang, sehingga saya nggak tahu apakah itu yang mempengaruhi nilai saya saat ini atau tidak. Oke, jadi kalau secara singkatnya, Septian mulai dapat budaya untuk membuat tugas dengan waktu yang mepet ini mulai dari SMA, karena seperti Septian kata di saat mulai SMA ada mulai banyak kegiatan di luar pembelajaran, jadi sering kepecah fokusnya. Di saat itu muncullah keyakinan bahwa sepertinya saya bisa buat tugas di waktu yang sedikit, bisa kok selesai di waktu yang sedikit, lebih seperti itu. Ya, betul. Oke. Sekarang setelah Septian sudah berpikir seperti itu, setelah Septian menjalani seperti itu, apa sih konsekuensinya dari Septian buat tugas di waktu yang sangat mepet atau di kesempatan-kesempatan yang seharusnya Septian nggak buat tugas, tapi Septian malah buat tugas di kesempatan yang itu. Septian malah tidak membuat tugas di waktu yang seharusnya. Yang harusnya di rumah, Septian buatnya di kelas. Yang harusnya ikut apel pagi, Septian jadi nggak ikut apel pagi. Yang harusnya Septian ikut pembelajaran, Septian malah jadi buat tugas. Apa sih yang Septian akhirnya rasakan dampaknya? Pertama secara emosional, Pak, ya. Saya kadang kepikiran juga dengan tugasnya. Oh, ini ada tugas hari ini, dikumpulkannya minggu depan gitu. Itu udah sebenarnya mulai kepikiran. Aduh, banyak juga tugasnya, ada juga tugasnya minggu depan gitu. Dan ketika mendekati deadline-nya juga, saya juga secara perasaan tertekan juga dengan waktu tugas yang cukup mendekati tersebut. Ada rasa tidak tenang lah, Pak. Apakah tugasnya dapat selesai malam ini ataukah bisa diselesaikan besok pas proses pembelajaran.
Dan tentunya rasa tidak tenang itu mungkin dampak dari saya mengerjakan tugas mendekati deadline. Kemudian yang lainnya adalah saya mengikuti aktivitas non akademik lainnya seperti pramuka, kemudian kegiatan lainnya itu kadang juga terpikir, oh tugas minggu depan apa aja ya. Kadang juga saya tidak kepikiran dengan tugas itu yang membuat saya kadang lupa ya. Dan ketika tugas itu diminta, tugas yang saya kumpulkan tuh jadi apa adanya gitu Pak. Jadi selain dari perasaan saya yang terganggu juga ketika mengerjakan tugas mendekati deadline, aktivitas keseharian ataupun aktivitas lainnya juga sebenarnya secara perasaan itu sedikit terganggu, dan kualitas tugas yang mungkin tidak bisa saya cross check. Biasanya kan kalau kita mengerjakan tugas itu harus ada cross check kembali. Nah, di situ saya biasanya tidak melewati proses itu Pak. Jadi mungkin kesalahan dalam mengerjakan tugas itu saya abaikan. Oke. Ya memang sering kayak gitu biasanya sih kalau dari cerita Septian ya itu. Jadi sebenarnya kepikiran tapi ya karena ada kegiatan lain jadi kegiatannya didahulukan atau penggunaan waktunya jadi tidak efektif. Di kegiatan lain pun jadinya tidak bisa tenang karena masih kepikiran tugas. Dan akhirnya saat akan mengumpul pun seperti yang saya bilang, kualitas tugasnya tidak bisa kita jaga. Jadi ya sekadar ngumpul aja, sekadar selesai saja. Septian pengen nggak sih tugasnya kayak berkualitas, pengen tenang, pengen bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih tenang lagi, dengan lebih fokus lagi, dengan fokus dalam artian itu Septian kalau melakukan kegiatan ya kegiatan aja, pikirannya di kegiatan itu, tidak di pikiran lain. Septian ingin nggak sih seperti itu? Pengen Pak. Saya pengen seperti apa yang Bapak sampaikan tadi. Cuma karena di kelas 10, 11 itu kan saya melakukan hal ini selama dua tingkat ya, atau 4 semester, dan hasilnya memang tetap sama seperti itu Pak. Hasilnya cukup baik. Namun ketika saat ini saya kurang tahu apakah karena tingkat atau level pembayaran yang lebih tinggi, jadi nilai saya menurun di kelas 12. Padahal secara keyakinan saya merasa bahwa percaya diri dapat mengerjakan tugas mendekati deadline, karena sebelum-sebelumnya hasilnya itu cukup memuaskan Pak nilai saya. Tapi karena di kelas 12 ini nilai saya turun, mungkin itu juga dipengaruhi oleh tugas saya yang kurang berkualitas. Itu. Oke, tapi kalau dari dalam diri Septian sendiri ada nggak sih keinginan-keinginan atau pikiran-pikiran lain kayak yang seperti tadi kayak saya kalau buat tugas lebih awal atau lebih buat tugas terjadwal sepertinya kehidupan sehari-hari akan lebih tenang. Ada pikiran gitu nggak sih? Ada Pak. Saya sering ada muncul keinginan buat mengerjakan lebih awal agar pertama tidak lupa, kedua saya menjalankan aktivitas-aktivitas lain itu lebih nyaman, lebih tidak pikiran tugas lagi. Akan tetapi terkadang saya selalu muncul keyakinan bahwasannya ini hanya keinginan ketika mengerjakan di awal, tapi menurut saya mampu mengerjakannya di akhir-akhir. Nah, keyakinan itu lebih besar daripada keinginan saya Pak. Nah, jadinya saya sering menunda tugas di akhir deadline. Tapi untuk keinginan, saya sangat ingin sekali mengerjakan tugas di awal agar aktivitas dan kegiatan saya tidak terpengaruhi atau tidak tertekan. Oke, kalau dari karena aku mau nanya lagi kalau gitu. Dari perspektif yang baru tadi, kalau kita buat tugas dengan baik, buat tugas sesuai jadwal, sesuai keinginan kamu, kira-kira apa sih efeknya? Apa sih yang ini yang akan Septian dapatkan dari kebiasaan baru itu apa sih kira-kira? Kalau ini berdasarkan pikiran saya Pak ya, berdasarkan pengalaman juga, kalau ngerjain tugas
lebih awal itu ada ketenangan ketika kita mengerjakan aktivitas lainnya gitu. Kemudian tugas yang dikerjakan lebih awal ini dapat kita kontrol, cross check ataupun mengecek kembali tugas-tugas yang sudah kita kerjakan. Jadi untuk mendapatkan sebuah kesalahan dalam tugas itu bisa kita perbaiki sebelum kita kumpulkan. Tentunya kualitas tugas lebih bagus. Dan yang paling penting adalah tidak ada rasa tertekan ketika kita mengerjakan lebih awal, tugas selesai, kita bisa menikmati proses kegiatan lain-lainnya. Oke, sudah bagus, itu perspektif barunya yang memang seperti itu. Jadi ada banyak kebaikan kalau kita membuat sesuatu itu terstruktur. Kayak buat tugas pun sama sebenarnya. Oke, sekarang gimana sih perasaan kamu setelah kamu sadar kalau kita buat tugas dengan baik, dengan manajemen waktu yang baik, banyak loh kegunaannya. Apa sih perasaan kamu? Perasaan saya menyadari bahwasannya mengerjakan tugas lebih awal, tentunya kita kan mendapatkan waktu yang lebih banyak, mendapatkan pengerjaan tugas yang lebih berkualitas, Pak. Kemudian aktivitas lain tidak terganggu, pikiran saya menjadi lebih tenang ketika mengerjakan tugas-tugas saya atau aktivitas lainnya, dan perasaan saya mendapatkan pemikiran baru ini adanya suatu perubahan rasa ingin terus mengerjakan tugas lebih awal. Saya penasaran apakah ketika saya mengerjakan tugas lebih awal saya bisa merasakan kebebasan dari perasaan yang tertekan yang sebelumnya saya ceritakan, Bapak. Sebelumnya kan saya ceritakan bagaimana rasanya ada sedikit tekanan ketika saya mengerjakan tugas mendekati deadline ataupun tugas yang belum saya kerjakan. Dan ketika saya menyadari keyakinan baru ini, saya merasakan ada rasa penasaran bagaimana ketika saya mengerjakan tugas lebih awal, apakah nanti perasaan tertekan oleh tugas tersebut akan hilang atau tidak. Jadi saat ini saya merasakan pertama rasa penasaran, kedua semangat, dan yang ketiga adalah rasa ingin tahu dan rasa ingin berubah. Karena saya merasakan keyakinan sebelumnya adalah suatu hal yang salah yang mempengaruhi nilai saya saat ini. Gitu ya. Itu aja, Pak. Ya, sudah baik sih. Jadi perasaan-perasaan yang muncul itu memang sejalan misalnya sama apa yang sedang dirasakan. Jadi apa yang keluar dari kata-kata kamu itu yang sebenarnya kamu ingin rasakan. Bagaimana rasa tenang, bagaimana rasa percaya diri itu diolah. Jadi kalau kamu merasa yakin kamu bisa buat tugas dengan waktu yang sedikit, kenapa nggak kamu bawa, kalau saya buat dengan waktu yang lebih panjang, mungkin hasilnya akan lebih baik dan saya akan lebih tenang mengikuti kegiatan lainnya. Dan kamu sudah bisa dapat perspektif itu sudah bagus sekali, Bapak sudah senang. Dan itu tadi barusan kita sudah melaksanakan segala tahapannya, dari pertama kamu cerita apa sih pemicunya, ternyata itu karena perpindahan kamu dari yang sekolahnya dulu di desa sekarang mulai ke SMA, dan banyak kegiatan itu memaksa kamu akhirnya memilih jalan untuk ya udah tugasnya aja yang dikebelakangin, kita fokus sama kegiatan yang lain. Kemudian itu kepercayaan diri kamu itu adalah bentuk kepercayaan kamu bahwa ya udah tugasnya bisa dibuat kok walaupun dalam jangka waktu yang sebentar. Kamu sudah sadar itu juga. Kemudian konsekuensinya pun kamu juga sudah sadari bahwa ya bisa akhirnya di setiap kegiatan yang kamu lakukan itu juga akhirnya kepikiran, oh tugas ini belum, akhirnya menjalani suatu kegiatan pun tidak bisa tenang. Sampai akhirnya pemikiran baru muncul, itu jadi sebuah apa ya bilangnya, kita jadinya sebuah perbandingan, sebuah kita penentangan. Kalau dengan pemikiran baru banyak hal positifnya dan kamu lebih yakin juga, ya itu jadinya kita lebih fokus ke yang baru, perspektif barunya, lebih meyakini yang barunya, dan sampai akhirnya kamu tahu bagaimana efeknya, jadi kehidupan lebih tenang, tidak terpikirkan lagi, jadi bisa fokus dalam melakukan
kegiatan, dan akhirnya perasaannya pun sekarang yang kamu rasakan barusan tadi kamu bilang, kamu jadi penasaran gimana sih kalau saya udah buat tugas dengan manajemen waktu yang baik benar gitu gak sih? Ya. Itu kurang lebihnya seperti itu. Oke. Sekarang Bapak mau gini Bapak mau kasih kamu tugas. Jadi nanti kita akan buat sebuah lembar gitu di mana ada keterangan tugas kamu setiap minggunya. Yang harus kamu lakukan adalah kamu catat tugasnya apa, deskripsikan secara singkat saja, terus kamu buat tugasnya dikumpul kapan, kamu buatnya kapan. Itu bisa jadi bahan evaluasi kita berdua, kamu bisa, Bapak juga bisa, untuk melihat gimana sih keyakinan kamu terhadap perspektif baru ini. Itu juga akan jadi bekal untuk konseling berikutnya. Nah, jadi saya harus mencatat misalkan setiap tugas. Ya. Itu mulai dari tugas apa, kemudian kapan dikerjakan, kapan dikumpulkan gitu kan. Ya, habis seperti itu. Ya. Ya, jadi itu tuh bisa jadi bahan pertimbangan untuk konseling berikutnya, melihat perkembangan kamu secara berkala juga. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, apakah kamu mau jika ada sesi-sesi konseling berikutnya? Saya sangat mau, Pak. Saya membutuhkan bantuan Bapak juga untuk membantu saya mungkin, karena kan masalah ini berkaitan dengan masa depan saya juga, Pak. Dan mungkin saya membutuhkan Bapak juga, jadi saya bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling. Oke. Bapak yakin kamu bisa berkembang lebih baik lagi, dan kalau dari track record yang sudah ada, kamu sebenarnya sudah mengikuti, misalnya nilai kamu pun sebenarnya tidak bermasalah. Baru kelas 12 ini aja punya masalah. Yang harusnya dimana kamu mungkin bisa gampang dirubah lagi dengan kamu percaya diri yang kamu punya, tinggal ngubah dikit aja. Bapak yakin semuanya akan baik-baik saja. Oke, jadi karena tadi kita lupa berdoa, tetap kita tutup dengan berdoa. Jadi kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Kita berterima kasih karena sesi konseling ini sudah berjalan dengan baik, dan semoga apa yang kita dapat di sesi konseling ini berguna bagi kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi segitu dulu untuk sesi kali ini. Terima kasih, Pak. Untuk sesi berikutnya akan Bapak kasih info lagi, baik secara langsung ataupun dari balik kelas. Baik. Untuk kali ini segini dulu. Terima kasih, Septian. Terima kasih, Pak. Saya pamit, Pak ya. Ya.